Yes, what's up? What's up, bro? Welcome to the Blackboard. Ya, hari ini gue bakal ngebawain 3 berita viral tentang dinasti yang mencekam. Yang kedua tentang isu agama. Yang ketiga tentang kematian Aniep. So, kematian Aniep ini mantap nih. Gue paling seneng soalnya kita akan... Ya, saya maksud Ismail Haniyeh. Dan kali ini yang seperti biasa di video sebelumnya gue bilang gue gak demen banget terlalu teoritik, textbook. Jadi gue bakal ngelakuin exercise buat back, yaitu front lever. Abis itu nanti kita bakal nonton. Pokoknya setiap gue ganti exercise, gue bakal nonton filmnya. Oke? Membahas lebih mendalam tentang itu nanti di rangkuman. Oke? Sekarang kita ke video pertama dulu. Oke, yuk. Males. Mari kita nonton videonya. Kerusuhan mematikan pecah di Bangladesh menyusul gelombang demonstrasi beberapa pekan belakangan. Sejumlah demonstran dan polisi Bangladesh terlibat bentrok di ibu kota Bangladesh, Dhaka, yang menimbulkan banyak korban jiwa. Berikut fakta-fakta mengenai kerusuhan Bangladesh yang membuat lebih dari ratusan orang tewas. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Bangladesh. Hal itu terjadi usai Pengadilan Tinggi Bangladesh kembali memberlakukan peraturan tentang kuota CPNS bagi keluarga veteran 5 Juni 2024 lalu. Berdasarkan undang-undang tersebut, kerabat veteran Perang Kemerdekaan Bangladesh pada 1971 mendapat jatah khusus sebesar 30% pos CPNS. Awalnya gerakan protes ini hanya terbatas di lingkungan kampus, namun justru berubah menjadi gelombang kerusuhan. Akibat kerusuhan yang terjadi, Pengadilan Tinggi Bangladesh kemudian memotong aturan kuota CPNS bagi keluarga veteran dari 30% menjadi 5%. Pihak pengadilan juga menetapkan 93% pos CPNS akan diisi melalui seleksi berbasis merit atau kemampuan, sedangkan 2% kuota dialokasikan untuk etnis minoritas, difabel, dan transgender. Pemerintahan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berupaya memadamkan protes dengan memberlakukan jam malam dan perintah tembak di tempat. Kemudian pihak pemerintah juga memutus jaringan internet sehingga sulit mengetahui informasi dari Bangladesh. Bukan hanya itu, kampus-kampus Bangladesh juga ditutup untuk mencegah mahasiswa berkumpul. Namun, langkah tersebut tak membuahkan hasil. Kekerasan terus dilaporkan terjadi di sana. Polisi bahkan menembakkan gas air mata dan peluru karet saat massa berkumpul di luar kantor televisi Bangladesh. Sejumlah demonstran menuduh pemberlakuan kembali kuota CPNS itu hanya menguntungkan Partai Liga Awami yang berkuasa saat ini di Bangladesh. Partai tersebut memimpin gerakan kemerdekaan Bangladesh dan memiliki basis pemilih yang kuat di kalangan veteran. Para demonstran pun menilai kebijakan kuota CPNS itu diskriminatif dan seharusnya diganti sistem perekrutan berbasis merit. Ya, dari video tadi kita lihat ya, bagaimana tentang fakta-faktanya. Ya, karena kuota CPNS, terus ya karena kebijakan si PM-nya untuk tembak di tempat, terus nutup kampus, jam malam, internet dimatiin, kenapa nutup kampus? Supaya nggak ada komunikasi antar kampusnya. Itulah ketika manusia tuh udah dikuasai sama nafsu dan merasa dirinya udah di atas banget gitu, terus mimpin udah 4 kali ya kan, ya dinasti yang mencekam.
Ya guys, menurut gue nanti aja di rangkuman kita bicarain begini. Makanya hati-hati lah kayak begini-begini nih. Kuotanya gila loh anjir. Yang jadi veteran itu bisa ngasih orang tuh lebih dari 70% di dalam. Kan ya namanya udah bikin negara sendiri aja kalau semua orang dalam mah. Ada bener juga sih Pak Harap satu yang kemarin itu Pak Anies. Ya tapi ya dia nggak asik lah, dia orangnya males gue. Soalnya bawa-bawa malaikat Jibril. Emang gupron. Next video kedua. Mari kita ke video kedua. Kerusuhan di Inggris belum juga mereda sejak meletus pada 31 Juli 2024. Kerusuhan ini telah berlangsung selama 8 hari dan disebut menjadi kerusuhan terbesar di Inggris. Para pelaku kerusuhan merupakan para ekstremis kanan yang menentang keberadaan imigran. Lantas bagaimana kerusuhan ini bermula dan kenapa kerusuhan tak kunjung mereda? Kerusuhan ini bermula usai tragedi penusukan yang menewaskan 3 anak perempuan di London pada 29 Juli 2024. Setelah insiden itu beredar informasi palsu yang menuduh bahwa pelaku penusukan merupakan imigran Muslim. Kabar palsu itu pun dengan cepat menyulut amarah ekstremis kanan dan kerusuhan mulai semakin kacau pada 31 Juli 2024. Para demonstran itu menyerang masjid-masjid dan membakar hotel yang menjadi suaka para imigran Muslim. Menurut pantauan Logically, berita bohong itu pertama kali muncul di platform X, lalu menyebar ke Facebook dan Telegram. Kurang dari 2 jam setelah insiden penusukan terhadap 3 anak perempuan, sebuah akun media sosial menyebut pelaku diduga seorang imigran Muslim. Informasi sesat ini menyebut nama Ali Al-Shahati sebagai pelaku dan seketika hoax ini pun menyebar dengan cepat. Kerusuhan itu pun merembet ke sejumlah kota-kota di Inggris akibat masifnya penyebaran hoax terkait insiden tersebut. Hoax itu juga turut disebarkan oleh tokoh-tokoh ekstrim anti-imigran yang membuat situasi semakin keruh. Direktur Riset dan Kebijakan Institut Dialog Strategis Inggris, Jacob Davey, menduga maraknya hoax itu yang menjadi salah satu pemicu utama kerusuhan meluas. Pemerintah Inggris pun telah menggelar pertemuan darurat setelah kerusuhan mulai memanas di Inggris. Pemerintah juga telah mengumumkan identitas pelaku yang seharusnya tidak boleh dilakukan menurut aturan mereka. Namun identitas pelaku itu terpaksa diungkapkan untuk melawan berita bohong yang menyerang imigran Muslim di Inggris. Pemerintah juga mengerahkan aparat kepolisian untuk mengamankan sejumlah wilayah yang menjadi pusat huru-hara. Ya oke guys, kalian lihat sendirilah. Ya cuman gara-gara hoax, habis itu cuman dari Telegram ke Facebook, dari platform X dan lain-lain, itu bisa langsung rusuh begitu sampai apartemen apa hotel tadi yang diserang untuk para imigran. Intinya adalah mereka mau ngusir imigran. Mereka mau mengusir imigran. Jadi ya Islamophobia gitu loh. Padahal itu hoax semua. Dari sini kita bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya di video ini di video ini lihat ya, pemecah belah umat. Emang sekarang ini lagi dikeras-kerasin banget masalah Islamophobia, yang lagi diserang-serang masalah isu nasab lah, isu apalah ya. Dikarenakan apa? Ya emang planning mereka sendiri untuk tidak mengganggu kepemimpinan lah gitu loh. Itu dirangkuman aja deh ya. Bye-bye guys, banyak fitnah sekarang. Dan olahraga siap-siap, jadi kalau kita diserang langsung ayo gitu. Next video. Ya, exercise ketiga. Dan video ketiga. Udah capek guys, anjing.
Beredarnya kabar pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran, Iran pada Rabu 31 Juli 2024 telah menarik perhatian global, baik dari segi politik maupun media. Berbagai negara seperti Irak, Suriah, Aljazair, Yordania, Oman, Yaman, Kuwait, Tunisia, Turki, Malaysia, Pakistan, Afghanistan, China, dan Rusia secara tegas mengecam tindakan tersebut. Namun, beberapa negara Arab termasuk Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab atau UAE dan Bahrain belum mengeluarkan kecaman terkait pembunuhan Haniyeh. Mesir, UAE, dan Bahrain sejatinya sudah menerbitkan pernyataan. Akan tetapi, isinya tak satu pun mengungkapkan kecaman. Tiga negara itu mengingatkan akan kekhawatiran mengenai eskalasi di tingkat regional. Mesir dalam pernyataannya mengingatkan tentang kemungkinan dampak dari kebijakan pembunuhan dan pelanggaran kedaulatan negara yang dapat memicu konflik di wilayah tersebut. Menurut para pengamat, pernyataan Mesir tersebut tidak menyebutkan Haniyeh atau Iran secara spesifik. Sementara itu, UAE mengeluarkan pernyataan singkat yang menyatakan bahwa mereka memantau dengan cermat perkembangan pesat di kawasan tersebut dan mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas eskalasi berkelanjutan. Kemudian, Uni Emirat Arab juga khawatir akan dampak terhadap keamanan dan stabilitas kawasan. Sama halnya dengan Kementerian Luar Negeri Bahrain yang turut memperingatkan tentang potensi eskalasi di kawasan dan dampaknya terhadap keamanan di Timur Tengah. Kemlu Bahrain pun meminta Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional untuk mendukung upaya pencegahan eskalasi lebih lanjut. Ya guys, dari yang video tadi kita bisa lihat bahwasannya Arab UAE itu sama Mesir nggak kecam, sama Bahrain ya nggak kecam. Jadi itu membuktikan ya, video-video gue tolong ditaruh, editor minta tolong ini video pertama gue sama video yang kemarin tuh saud, banyak yang komen gue mengujarkan ujian kebencian. Open your eyes, mata, koma, fucker, gitu. Open your eyes. Oke, last kita bakal ngerangkum semuanya dan di last exercise. Exercise terakhir di poin terakhir, rangkuman. Tarik gitu. Dan tarik, capek gua udah Oke, di rangkuman guys, itu exercise terakhir. Dan untuk exercise yang tadi ada 4 exercise. Yang pertama front lever gue belum bisa full, lakuin setengah. Tahan 8 sampai 12 detik, 4 set atau 3 set. Yang kedua, L pull up bagus untuk core, untuk back. Lakuin 3 sampai 4 set juga, 8 reps atau berapa reps yang lo dapat. Yang ketiga tadi front lever raises plus muscle upnya nggak usah, taruh 8 reps kali 4 atau 3 set. Yang terakhir tadi namanya jalan Australian pull up jalan. Gitu, terserah. Oke, untuk rangkuman di yang pertama tadi di Yasin udah dijelasin lah tentang satu teriakan, katanya mereka akan bertengkar satu sama lain. Kayak begitulah, cari ayatnya sendiri. Males gue, karena gue bukan ahli, cuman ngomong doang. Terus itu isu dinasti.
Maka sebenarnya mungkin bisa jadi itu sebagai peringatan bagi kita warga Indonesia untuk tidak terlalu egois gitu. Untuk tidak terlalu mengikuti hawa nafsu kita. Dan tidak merasa paling benar yang katanya harus memberikan kepada orang yang paling dipercaya padahal belum tentu orangnya berkapasitas gitu. Ya. Menyedihkan. Itu peringatan sih di video pertama. Terus video kedua tentang Inggris. Isunya sama ya, ini kayak di video ini. Ya. Terus kayak di video ini MBS dan lain-lain. Dan apa namanya? MBS. Maaf salah. Di video apa namanya? Ya, sampai ke poin kedua ya. Video kedua tadi. Seperti di video ini nih, gue udah bilang pemecah belah umat. Oke, mereka akan selalu cari desas-desus baru karena kan yang tadi tuh Islami fobia yang di video kedua. Jadi cuman gara-gara hoax dan lain-lain langsung kepancing. Sebenarnya bukan hoaxnya, karena orang Inggris lo tau lah, orang Inggris tuh otaknya tinggi. Dia berpikir tuh elegan, gak mungkin sebodoh itu. Jadi emang udah Islami fobia. Sampai mau ngusir-ngusir imigran kan? Ngusir imigran, sama nggak kayak kasus yang di video ini? Pemecah belah umat. Bawa-bawa isu nasab, bawa-bawa isu apa, sama aja. Mereka ya emang begitulah, itu fitnah akhir zaman namanya. Hati-hati jangan kemakan makanya sama kayak yang begitu-begitu. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an An-Nasr, oke. Pas udah pada berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong masuk agama Allah, hati-hati, disuruh astagfir, fasabih. Apa itu? Suruh istighfar lah. Kok pada masuk udah pada masuk ke Islam, suruh istighfar? Ya karena timbullah muncul fitnah kayak gini. Itulah kurang lebih di rangkuman video kedua. Di video ketiga, di video ketiga tentang Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain nggak mengecam, kan? Kayak gitu. Ya, simpelnya gini. Ya, di video ini gue dijelasin gimana Muhammad bin Salman ya. Dan di Saud kemarin juga gue udah jelasin. Udah itu makin membenarkan pendapat gue. Ya, terserah lah, gue bukan menyebarkan menyebarkan kebencian, biar lu pada mikir aja guys. Mohon maaf ya sebelumnya ya, silakan tonton video itu dah. Menurut gue itu aja di hari ini, dan mohon maaf kalau banyak salah kata, memang banyak salah kata. Jangan lupa untuk terus berolahraga dan terus bergerak, karena kalau akhir zaman datang kita minimal siap untuk lari dari macam-macam serangan, apalagi kalau bisa menyerang juga. Oke, jangan lupa subscribe di bawah. Guys, menurut gue itu aja. Love and peace forever. See you in the next video.